hidup kita. Dan kali ini aku nggak sendirian, aku ditemenin sama Mas Rizal, seorang praktisi public relations di salah satu perusahaan terbesar di Jawa Barat, yaitu Eiger. Halo Mas Rizal, selamat siang. Gimana nih Mas kabarnya? Alhamdulillah baik. Baik ya Mas. Oke, gimana Mas tadi perjalanan menuju ke Vkoming? Dari Eiger Jalan Sumatera, Eiger flagship store terbesar di salah satu terbesar di Indonesia. Lumayan lah sejam perjalanan ke sini. Sejam perjalanan ya Mas. Berarti aman ya perjalanannya? Aman, baru merasa jauh. Baru merasa jauh ya. Oke, kita langsung masuk aja ya Mas ke pertanyaan. Oke. Jadi seperti perusahaan pada umumnya di dalam mempromosikan produk pasti Eiger itu menggunakan media kan Mas. Nah, bagaimana sih pandangan Eiger itu dalam media untuk mempromosikan produk maupun layanannya? Oke. Kita semua tahu kita habis hibernasi panjang setelah pandemi. Tentu impact-nya adalah silaturahim yang terputus dengan teman-teman media. Teman-teman media di Indonesia, kita bicara Eiger adalah sebuah perusahaan yang asli Bandung, tapi kita punya lebih dari 250 toko yang ada di Indonesia. Artinya ada 250 daerah atau 250 lokasi yang mereka masing-masing punya basis teman-teman di Indonesia sendiri yang terputus silaturahimnya karena pandemi. Terhubung hanya lewat online, tapi tidak ada menyapa, tidak ada bertemu langsung, tidak ada istilahnya media gathering dengan kawan-kawan. Nah, akhirnya selama 2023 ini strategi yang digunakan sama Eiger untuk menyambung lagi koneksi dengan teman-teman jurnalis yang ada di seluruh Indonesia, kita berkeliling. Akhirnya kita jemput bola, kita silaturahim lagi dengan mereka, kita melakukan lagi media visit dengan teman-teman media, bukan hanya lewat perusahaan medianya, tapi juga lewat komunitas-komunitasnya. Karena kita mulai memahami juga bahwa teman-teman media ini juga mereka punya organisasi profesi, mereka punya komunitas yang selama ini mungkin belum pernah tersapa sama Eiger. Jadi ya udah, kita coba masuk lagi ke grassroots, kita kenalan lagi dengan teman-teman ini, dan alhamdulillah responnya juga sangat positif karena fun fact-nya banyak kawan-kawan media yang ternyata menggunakan produk Eiger sebagai kebutuhan mereka untuk liputan. Jadi akhirnya ya udah, kita berkenalan lagi dan tanpa perlu kita menjelaskan Eiger itu apa, sudah menjadi produk yang mereka gunakan. Berarti mungkin salah satu cara strateginya itu berarti melalui media visit. Iya. Nah, mungkin boleh nih Mas diceritain sedikit salah satu media visit Eiger itu kemana sih? Kalau nasional, Eiger main ke kantor Kompas Gramedia yang ada di Palmerah. Ternyata di Kompas pun sudah bersekian tahun Eiger tidak pernah menyapa lagi dengan teman-teman Kompas. Terus ada kompas.com, di Kompas pun ternyata punya Tribun News, punya beberapa organisasi lain di bawahnya Kompas Gramedia. Kita menyapa semua satu-satu yang menurut saya yang terbesar dan yang punya traffic nomor 1 di Indonesia hari ini Kompas dulu. Ada Tribun sama ada Kompas di situ. Kita juga main ke detik.com. Perusahaan-perusahaan media yang punya basis di Jakarta ini memang karena kalau saya lihat karena lokasi ya, jadi Eiger itu kan ada di Bandung, kantor pusatnya di Bandung, toko terbesar juga ada di Bandung. Nah, silaturahimnya lama nih nggak tersambung. Nah, setelah kita datang setelah pandemi, mereka menyambut dengan sangat baik dan ternyata banyak bentuk kolaborasi yang bisa kita hubungkan nih dengan media sebagai institusi atau media sebagai komunitas atau bahkan media sebagai organisasi profesi. Nah, itu peluangnya ternyata banyak. Balik lagi ke tadi yang saya pernah bilang bahwa barang-barang Eiger, produk-produk Eiger itu digunakan sama teman-teman jurnalis di lapangan untuk atribut mereka liputan. Oke. Nah, kalau misalnya sejauh mana sih Mas Eiger memanfaatkan media sosial untuk berinteraksi dengan pelanggan maupun penggemar? Kalau sosial media itu di Eiger dipisahkan memang secara departemen. Jadi kita di bawah divisi marketing itu ada departemen memang khusus memegang sosial media, yang sekarang juga nggak mungkin untuk kita satukan dengan yang lain. Sosial media sendiri kan punya banyak strategi yang bermacam-macam. Nah, kalau saya menghandle public relation di Eiger, hari ini tugasnya masih sejauh untuk menyapa teman-teman media aja. Jadi kalau sosial medianya tentu kita punya
Instagram, punya YouTube, punya X, Twitter, ada TikTok juga. Belum lama ini Eiger sempat menghentikan penjualannya lewat TikTok, yang termasuk jadi salah satu tempat kita untuk berinteraksi paling dekat dengan Eggerian. Kita menyebut macam itu Eggerian. Jadi setelah TikTok Shop itu ditutup di Indonesia, interaksinya kita pindah lagi ke Twitter dan ke Instagram. Dan sejauh ini Eiger tuh lebih dari 2.200.000 follower yang ada di Instagram. Basis massa terbanyak juga kami, mayoritasnya adalah pegiat lingkungan, mayoritasnya adalah pecinta alam. Terus juga karena kita punya kategori selain mountaineering, kita punya ada kategori riding yang termasuk juga komunitas motoran di Indonesia kan juga lumayan banyak. Mereka jadi basis massa kita yang selalu berinteraksi dengan Eiger, dan Eiger di sini menitik beratkan pesan ke Eggerian bukan tentang produk, tapi tentang value. Kita sama-sama menjadikan Indonesia, alam Indonesia itu lebih mengenal lebih jauh, mengenal lebih dekat, termasuk juga melestarikan. Jadi bukan tentang produk Eiger apa nih yang bisa dikomunikasikan, tapi lebih ke value-nya, ke isu-isu tentang sustainability, tentang keberlanjutan lingkungan, tentang taman nasional yang ada di Indonesia, gunung-gunung yang ada di Indonesia, terus juga perjalanan riding. Kalau kita bicara riding adalah safety ridingnya seperti apa, karena produk Eiger Riding itu bukan cuma tentang sejauh mungkin kita bisa berkelana, tapi bagaimana kita berkendara dengan aman dan nyaman. Jadi pesan-pesan itu kita komunikasikan lewat sosial media yang user end-nya langsung ya, kalau itu kan langsung ke orang-orang, langsung ke Eggerian. Tapi kalau lewat media konvensional, kita kan menggunakan itu sebagai medium aja. Marketnya adalah pembaca si media tersebut, yang PR-nya Eiger adalah menyapa sebanyak-banyaknya teman-teman media untuk menjangkau sebanyak-banyaknya daerah yang ada di Indonesia. Karena tadi saya bilang 250 toko, itu perwakilan Eiger itu 250 toko di Indonesia gitu. Oke, berarti bukan cuma mengenalkan produk kepada masyarakat, tapi Eiger itu juga memberikan awareness ya Mas kepada masyarakat untuk value-value yang apa sih yang ingin Eiger capai, value itu seperti ini gitu ya. Betul. Nah, kalau dibilang value kan 35 tahun Eiger ada di Indonesia sejak tahun 1989. 2024 besok tuh Eiger genap 35 tahun. 35 tahun Eiger ada di Indonesia itu semua tumbuh dan kembangnya Eiger sebagai sebuah brand penyedia perlengkapan luar ruang itu tidak jauh-jauh dari bagaimana komunitas yang ada di Indonesia. Jadi Eiger itu tumbuh bersama komunitas lah istilahnya. Nah, karena kedekatan itulah toko Eiger itu selama mungkin let's say 5-10 tahun ke depan, perkembangan online shopnya Eiger bertumbuh signifikan, tapi tidak menjadi alasan kami untuk menutup toko, bahkan menghilangkan toko fisik sama sekali. Karena toko fisik Eiger itu menjadi titik temu berbagai komunitas untuk hadir di situ, untuk diskusi di situ, untuk FGD apapun, membahas tentang perjalanan, tentang ekspedisi, tentang produk. Bahkan kami mendapat banyak masukan dari Eggerian, dari komunitas-komunitas untuk produk ini harusnya seperti ini, feedbacknya harusnya seperti ini. Itu terjadinya di toko fisik. Kalau di online, ada juga beberapa yang masih memanfaatkan media online untuk diskusi, untuk ngobrol, tapi kan kita butuh ruang untuk bertemu kan. Makanya toko fisiknya itu masih menjadi medium yang paling banyak digunakan sama komunitas untuk bertemu dan berkumpul. Berarti lebih kepada toko fisik ya Mas, untuk melakukan interaksi dengan masyarakat. Nah, mau tahu juga nih Mas, apa strategi komunikasi media utama yang diterapkan oleh Eiger untuk mencapai target audiens dari Eiger sendiri? Kalau kita bicara media di Indonesia, sekarang ini kan semakin banyak ya yang baru-baru nih, media-media baru yang hadir di berbagai daerah. Eiger itu ngomongnya nggak bisa lagi ngomong as a brand nasional yang hanya Jakarta sentris. Yang jadi tantangan sekaligus strategi Eiger khususnya untuk media adalah bagaimana kita bisa menyesuaikan message, pesan-pesan kita ke media-media yang ada di regional. Karena tentu market Eiger yang ada di daerah itu berbeda dengan market Eiger yang ada di Jakarta, apalagi Bandung, Jakarta itu juga udah berbeda gitu. Eiger punya toko, misalkan Eiger punya toko di Sragen, di Solo,
di Sragen dan Solo itu dekat dengan Gunung Lawu. Sementara di pendaki Gunung Lawu itu bukan hanya orang Jakarta, bukan hanya orang Bandung, tapi juga banyak dari daerah-daerah sekitar. Gimana cara kita menyampaikan pesan-pesan itu lewat media-media yang ada di daerah. Yang tentu mereka valid, mereka tentu terdaftar di Dewan Pers, mereka tentu punya, kami pasti juga harus memilih dan memilah mana yang bisa menjadi medium kami untuk berkolaborasi. Tapi patokan kita bukan yang trafiknya terbanyak misalnya, atau yang pembacanya paling banyak. Justru malah yang kita dapatkan dari media visit langsung ke teman-teman regional yang ada daerah ini, cerita hebat dari mereka semua, bagaimana mereka ternyata punya komunitas pendaki gunung yang juga sama-sama sejalan dengan apa yang Eiger lakukan selama ini. Ya udah sekalian gitu kan. Terus juga mereka ternyata punya banyak jaringan ke komunitas-komunitas yang mau daur ulang sampah, mengolah sampah, bagaimana membuat bumi lebih lestari lagi. Nah, itu kami menemukan itu setelah kita visit, kita ngobrol, bukan hanya ngomongin tentang kuantitas traffic mereka atau transaksional berapa red card mereka. Jadi strateginya benar-benar kita setelah kita turun langsung, wah, teman-teman di daerah ini punya banyak banget nih feedback yang menarik justru untuk kita kolaborasikan bersama Eiger gitu. Apalagi kalau ngomongin tentang lingkungan, komunitas sustainability gitu. Oh, berarti dalam setiap regionnya itu beda-beda ya Mas strategi yang dipakai? Pasti beda-beda. 2023 kami masih memapping, sejujurnya masih memapping karena kita baru setahun lah ya setelah hibernasi panjang pandemi. 19, 20, 21, dan 22 finalnya kemarin. Nah, 2023 ini baru kita bisa bergerak lebih bebas lagi untuk datang ke teman-teman di daerah, dan teman-teman di daerah pun, teman-teman media di daerah pun merasa bahwa tahun 2023 ini mereka baru benar-benar bangkit nih setelah berdarah-darah selama pandemi, bagaimana mempertahankan idealisme mereka sebagai media, mempertahankan idealisme jurnalistik mereka. Nah, sampai di 2023 ini udah kita ketemu bareng, kita duduk bareng, kita saling menyapa lagi, memulai lagi hal-hal baru di situ ya, ketemu kliknya. Jadi nggak cuma tentang berapa red card kamu, berapa traffic kamu, Eiger bisa menitipkan message apa nih ke kalian, tapi ternyata lebih jauh dari itu gitu, lebih banyak dari itu. Lagi bicara Eiger kan sebuah brand yang disukai sama masyarakat Indonesia, dan kita bicara outdoor activities kan kita keluar rumah, melangkah keluar rumah adalah sebuah outdoor activities gitu kan. Jadi luas banget gitu, dari A sampai Z itu bisa berkaitan dengan Eiger. Itu yang jadi tantangan sekaligus strateginya sebetulnya. Oke, berarti sepanjang 2023 ini masih melakukan mapping ya? Masih melakukan mapping. Nah, 2024 kemarin kami sudah membuat pemetaan kalau 250 toko itu kira-kira ada sekitar 42 kabupaten kota. Berarti artinya ada 42 kabupaten kota yang harus disapa lagi dengan Eiger sebagai networking Eiger untuk teman-teman medianya. Dan yang kita lihat bukan sekedar traffic, berapa jumlah pembaca mereka, tapi jauh lebih jauh dari itu, value-nya teman-teman media di daerah ini apa yang bisa dikolaborasikan gitu. Nah, untuk mencapai hal tersebut ya Mas, gimana sih cara pihak Eiger untuk melakukan transparansi komunikasi terhadap media maupun terhadap konsumen? Kalau transparansi sejujurnya Eiger itu kan, kalau hari ini ya kita bilang tentang angka atau berapa penjualan dan segala macam, sepertinya untuk brand yang sudah berusia 35 tahun sudah beyond dari itu gitu. Jadi hari ini juga kita kayak rilis atau pesan-pesan yang kita kirimkan lewat media yang ada di Indonesia, mungkin aku bisa bilang 30% hard selling, 70% adalah soft selling. Jadi apa ya yang kita sampaikan itu benar-benar tentang keindonesiaan, tentang culture, tentang sustainability, atau bahkan gerakan-gerakan teman-teman komunitas yang ada di Indonesia. Kayak mereka adalah pendaki gunung, teman-teman pendaki gunung yang sukanya untuk ekspedisi sesuatu apa value-nya. Nah, itu ketika Eiger ada di situ untuk diajak bersama mereka untuk berkolaborasi,
message inilah yang kita sampaikan ke media bahwa kita berkolaborasi untuk menjelajahi sesuatu atau untuk melestarikan sesuatu. Bukan lagi tentang kita menjual barang A, B, C, D, E. Itu memang ada porsinya sendiri, tapi sedikit dikurangi karena memang sudah apa ya, kayak sekarang tuh untuk hard selling ya teman-teman Egerian bisa langsung datang ke toko untuk lihat apa aja barang produk baru Eger, dan medium yang kita sampaikan untuk hard selling itu biasanya lewat Instagram atau lewat YouTube atau lewat apa iklan-iklan yang ada di Google, lebih ke sana sih. Jadi kalau yang media mungkin lebih banyak ke soft selling agenda-agenda. Jadi ya kalau dibilang transparansi, sejauh ini sih yang kita sampaikan adalah hal-hal yang justru teman-teman komunitas lakukan, bukan membicarakan keakuan gitu, tapi membicarakan bahwa ini adalah kolaborasi bersama. Oh, berarti emang transparansinya itu secara tidak langsung kayak emang relate dengan medianya gitu ya? Kita memilih teman-teman medianya apa, ya tentu kayak ada media yang bergerak di ekonomi misalnya. Teman-teman media ekonomi kan nggak mungkin kita sebar rilis tentang lingkungan. Bisa jadi kan mereka butuh tentang apa nih ekspansi Eger ke depannya, toko Eger itu sejauh mana, atau yang terbaru adalah isu tentang online shopping. Itu kan juga jadi semacam Eger melakukan itu yang online shopping. Eger punya TikTok shopping, live-nya TikTok, live Shopee dan brand-brand marketplace lain. Kami berkolaborasi untuk melakukan itu, tapi bukan berarti toko fisiknya juga berkurang. Biasanya kan pesan-pesan seperti ini yang diminta sama teman-teman media untuk ditampilkan di media mereka. Nggak masalah, Eger bicara tentang itu, ayo kita ngobrol. Makanya bukan lagi tentang koneksi yang dihubungkan lewat pihak ketiga dari brand, pihak ketiga lalu ke media. Biasanya Eger bypass nih, kita langsung main ketemu dengan kawan-kawan. Teman-teman butuh apa, kita bisa sampaikan. Kita juga butuh sesuatu, butuh bantuan, butuh kolaborasi. Ayo kita diskusikan. Nah, kalau Eger sendiri apakah punya kampanye untuk dalam mempromosikan produknya kampanye? 2023 ini semuanya tentang kelestarian untuk bumi untuk nanti. Jadi kita punya main campaign itu selama 2023 ini sejak awal tahun itu untuk bumi untuk nanti. Itu jadi salah satu main campaign kami karena Eger itu baru tahun kedua ini 2021 dan 2022 yang kita merilis laporan keberlanjutan. Jadi sebagai sebuah perusahaan, bukan perusahaan publik, kami masih perusahaan tertutup, tapi kami mencoba untuk belajar membuat sustainability report, laporan keberlanjutan. Laporan keberlanjutan ini kan mengharuskan Eger untuk menghitung kembali jejak-jejak apa yang sudah dilakukan sama Eger, langkah-langkah apa yang sudah dilakukan sama Eger untuk mengurangi dampaknya terhadap lingkungan. Nah, ketika kita bicara tentang laporan, kalau kita tidak mencampaikan sesuatu yang Eger nggak bisa bergerak sendiri tentunya. Kita ada jutaan Egerian yang ada di Indonesia yang sama-sama untuk bisa mengurangi dampak sekecil mungkin, dari mulai penggunaan botol plastik, penggunaan tumbler dan botol plastik, pemilihan. Kami punya zero waste adventure. Bagaimana kita berpetualangan tanpa menghasilkan sampah sedikit pun. Kita punya zero waste mountain. Nah, pesan-pesan ini kan larinya semua tetap ke kelestarian, tetap ke sustainability. Yang mana nanti di setiap akhir tahunnya nih, di 2023 ini laporan keberlanjutannya akan dirangkum dan akan dirilis di tahun depan. Jadi laporan keberlanjutan di 2021 dirilis di 2022. Nah, yang 2022 kemarin kita hitung dari Januari ke Desember, kita rilis kemarin di 2023. Ini yang tahun ini masih sedang dihitung oleh tim khusus di Eger, ada tim sustainability. Kita hitung untuk kita rilis di 2024. Message-nya masih sama, untuk pelestarian. Jadi kita menjelajahi Indonesia juga, kita harus menjelajahi Indonesia secara bertanggung jawab. Tapi untuk mencapai kampanye ini, apakah Eger juga meminta bantuan dari pihak media? Kalau misalnya media, strateginya itu apa? Kalau campaign pasti ya, karena kan kita relasi dengan media kan bukan hanya tentang transaksional tadi, tapi juga ada objektif yang harus kita capai. Teman-teman media justru sangat senang dengan apa yang Eger sampaikan ke mereka, apa yang Eger titipkan, rilis apa, pesan apa yang mereka dapatkan dari Eger. Menurut mereka adalah
ini adalah tentang gerakan bersama gitu. Bahkan beberapa kali kami datang ke kawan-kawan media nasional, bahkan di daerah juga, mereka ternyata punya gerakan yang serupa. Kita kolaborasikan, kita crosskan agenda-agenda kita, message kita. Mereka punya basis komunitasnya, mereka punya marketnya, Eiger punya message-nya, Eiger punya produk-produknya, ayo kita jalankan bersama. Fun fact-nya, barang Eiger di 2022 yang sudah terhitung 14% barang-barang Eiger terbuat dari material terbarukan, dari botol plastik, dari kapas kayu yang berulang dijadikan sebuah tas, baju dan sebagainya. Nah, itu message ini kami sampaikan ke teman-teman media. Mereka bilang ini hal baru gitu. Ini sebuah pengalaman baru buat kami berinteraksi dengan Eiger juga. Ternyata Eiger sudah melakukan ini dan mereka dengan sangat senang hati untuk mempublikasikan materi-materi ini. Dan Eiger juga kalau ngomongin tentang bisnis fashion, bisnis gaya hidup, barang-barang Eiger itu kan bukan barang-barang yang setiap bulan harus berganti dan yang lama akan disimpan di gudang. Kami masih akan tetap pajang barang itu, masih akan tetap ada barang itu. Jadi ya selama produk itu masih dicari sama Eigerian, kenapa tidak untuk kami pajang? Emang walaupun mungkin edisi lama tapi tetap masih ada. Benar. Nah, kalau boleh tahu juga nih Mas, apa sih pandangan Eiger terhadap peran media dalam membentuk brand image dari Eiger itu sendiri? Sangat berperan, sangat punya fungsi. Apalagi sekarang media itu adalah media konvensional yang ada di Indonesia itu sudah bertransformasi menjadi sebuah akun-akun media sosial sendiri. Mereka bahkan punya kekuatan media sosial sendiri. Mereka punya basis TikTok yang besar, mereka punya basis Twitter, Facebook, masih ada yang main Facebook juga. YouTube mereka juga subscribernya ribuan, ratusan ribu, bahkan ada yang jutaan. Kanal-kanalisasi ini jadi semacam perpanjangan tangan Eiger untuk menyampaikan pesan ini ke market-marketnya kawan-kawan media ini. Jadi sekarang kalau datang ke media, yang ditawarin itu justru bukan tentang traffic ke websitenya, berapa YouTube mereka, berapa TikTok mereka. Jadi ya ini menurut saya adalah sebuah hal baru buat media, tapi juga menurut Eiger sebagai brand, kan sekarang ada influencer juga, ada KOL juga, mereka juga punya basis massa juga yang lumayan banyak. Apa bedanya KOL influencer ini dengan teman-teman media ini? Kalau saya memandangnya gini, teman-teman media ini kan mereka terdaftar Dewan Pers, mereka punya aturan main, mereka punya kaidah-kaidah jurnalistik yang harus disetujui, yang harus disepakati secara bersama. Ketika kita ngomong dengan influencer dan KOL, ya mereka adalah pribadi mereka sendiri. Kalau kita ngomong sama media yang memiliki akun TikTok 10 juta follower, YouTube dengan 500,000 atau di atas 1 juta subscriber, mereka akan menggunakan message ini selayaknya sebagai sebuah media gitu. Akan tetap dalam koridor-koridornya dan akan tetap profesional dalam menyampaikan pesan-pesan. Nah, ini yang jadi harus ditangkap oleh Eiger as a brand. Buat teman-teman media hari itu sudah bertransformasi. Mereka bukan tentang website. New media zaman 10 tahun yang lalu, new media adalah online, portal.com.co.id dan sebagainya. Nah, kalau hari ini new media ini ya TikTok, ya YouTube, Twitter dan sebagainya. Nah, koran udah bukan masanya, tapi ya teman-teman media ini sekarang juga sedang bertransformasi dan kita melihat itu bahwa peluangnya itu besar. Bahkan media-media di daerah, ada kantor-kantor media di daerah yang penggawa-penggawanya itu sudah berubah dari yang generasi 90-an, sekarang anak-anak tahun 2000-an. Makanya sekarang kalau main kantor-kantor media di Jakarta, di daerah, masuk dalam kantor itu kayak kantor Google kali ya. Jadi fun, terus seru, konten-kontennya juga. Mereka juga punya banyak basis komunitas yang beragam. Ternyata bisa kita cross market kan dengan Eiger. Bahwa Eiger juga butuh komunitas-komunitas yang baru dari kawan-kawan media. Berarti kan emang Eiger pasti memakai media kan, berhubungan baik dengan media.
Nah, pernah nggak sih Mas media itu meliputi atau kayak memberikan ulasan yang kurang positif lah untuk blogger gitu? Dan bagaimana cara Eager untuk mengatasi ulasan negatif tersebut? Setahun terakhir ini sepertinya nggak ada ya, nggak banyak ya. Kalaupun ada, biasanya lebih ke gini, prinsipnya gini, sebuah brand itu kalau diulas negatif sama media, kalau kita bicara brand Eager, setahun ini sepenglihatan saya dan sepengalaman saya menjalankan humas di Eager, belum ada sentimen negatif yang cenderung dimulai atau diawali dari kesalahan Eager. Karena kalau dilihat dari trennya, Eager itu berusaha dekat mungkin dengan kawan-kawan komunitas, dengan pegiat alam, dengan apapun mereka Eagerian yang dekat dengan Eager, untuk kita ngobrol, kita discuss. Jadi kalau Eager punya kesalahan dari produk, tentu dari let's say, sebulan kita produksi jutaan produk, 1-2 barang yang cacat produksi pasti ada. Tapi kan di toko Eager memiliki aturan untuk terms and condition untuk garansi mengembalikan produk kalau ada kesalahan. Bahkan misalkan karena kita punya akun sosmed yang adminnya gercep nih bahasanya, kalau kita naik gunung sepatu kita jebol, kita baru beli sebulan atau baru beli kemarin sebelum naik gunung, tinggal ngomong sama admin di Instagram akan dibantu untuk bagaimana cara penukaran barang-barang baru. Nah, sedekat mungkin dengan customer ini menjadikan Eager, ya alhamdulillah selama setahun terakhir ini tidak ada nih sentimen negatifnya seperti yang disebutkan tadi. Tapi kalau beberapa teman-teman media yang mengkritik ya, lebih menuliskan hal yang mungkin kalau menurut manajemen Eager ini adalah sebuah berita yang harus bisa direvisi, itu tadi tugasnya untuk kita visit langsung ke mereka. Ketika kita visit langsung ke mereka, kita jadi tahu, oh kenapa nulis kayak gini, ternyata reportnya dari mana, kita bisa telusuri. Jadi sebetulnya nggak ada yang nggak mungkin itu, dan nggak ada berita buruk itu gitu loh kalau di setahun terakhir. Jadi lebih banyak yang mungkin itu perlu direvisi, mungkin itu perlu dicek ulang nih, pemicunya apa sebetulnya. Itu peranan hal baik dari yang saya dapatkan dari kita visit langsung ke mereka gitu, ke media. Jadi mereka mengenal Eager itu siapa, dan Eager itu mengenal, oh beritanya ini, medianya ini, oke saya kenal kok jurnalisnya, editornya, temretnya, bahkan sampai ke kalau di daerah-daerah, karena nggak banyak orang-orangnya, kenal sampai ke ownernya bahkan. Jadi ya, kita tahu mereka tidak akan pernah kok menuliskan berita-berita buruk kalau memang tidak ada pemicunya gitu, tidak ada. Berarti emang kuncinya adalah saling pengertian, saling memahami. Saling komunikasi sebetulnya. Jadi nggak ada lagi komunikasi yang terputus. Kalau brand itu memiliki hak untuk menjawab sesuatu. Misalkan Eager hari ini kena klaim dari customer nih, ada barang yang cacat atau semacamnya, sudah terlanjur viral misalkan. Eager punya hak jawab untuk menjawab kenapa seperti itu. Teman-teman media, kalau kita menjalin silaturahim dengan baik dengan mereka akan menawarkan tanpa perlu kita minta. Mas, Mbak, apakah benar seperti ini? Boleh minta rilisnya, boleh minta hak jawabnya. Kita kirimkan, ditayangkan sama mereka. Ketika ditayangkan, sudah clear jawabannya di situ, ya udah selesai masalahnya. Berita negatif, sentimen negatif diubah menjadi sentimen netral. Jadi tanpa perlu Eager atau brand yang panik, wah ini kenapa? Kita harus telusuri dulu pemicunya apa. Ketika Eager berjalan selama ini dengan teman-teman komunitas melakukan hal-hal baik, kan nggak perlu diberitakan negatif sebetulnya. Itu yang harus ditelusuri dulu. Makanya hak jawab itu menjadi sangat penting dan menjadi sangat enak buat brand kalau kita udah mengenal nih, bahkan editornya yang menawarkan langsung, ini apakah benar seperti ini, kirimin aja kita mas, nanti akan kita tayangkan di media kita. Jadi bukan jadinya malah bahasa sosmednya apa ya, diserang padahal sebetulnya kan nggak gitu kan. Pasti kan ada pemicunya, nggak mungkin ujuk-ujuk tiba-tiba diserang kayak gimana, pasti ada pemicunya. Teman-teman media sejauh ini
karena kita juga memiliki silaturahim yang baik dengan mereka, kita mengenal secara kedekatan dengan mereka. Mereka bahkan yang menawarkan untuk menetralkan situasi. Oh, jadi emang pihak medianya yang kayak, ya mas mau gimana gitu. Karena secara aturan main di Indonesia, Dewan Pers yang di media itu kan dikelola sama Dewan Pers. Brand atau siapapun yang merasa diserang dengan publik itu memiliki hak jawab. Setahun terakhir ini Eiger alhamdulillah tidak pernah menggunakan hak jawabnya. Hanya ada beberapa kali kita harus meluruskan, klarifikasi ulang. Tapi akhirnya dengan sangat smooth kita lakukan itu karena teman-teman medianya yang menawarkan, bahkan teman media datang ke Eiger nih, sembari ngopi, sembari ngobrol, bener nggak sih mas kayak gitu? Kita telusuri, kita revisi atau kita klarifikasi ulang bahwa yang benar adalah seperti itu. Oke, mungkin itu aja sih mas pertanyaan dari kita. Jadi pertanyaan yang tadi merupakan penutup di sesi kita. Oke. Terima kasih mas atas Sama-sama. waktunya. Terima kasih mas.